Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Putra dari kelas 12 MIPA 1. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Baik, di sini saya ingin mewawancarai tentang Orde Baru pada narasumber berikut. Stabilitas politik rezim Orde Baru yang bertujuan untuk melanggengkan kekuasaan Soeharto mendapat banyak perlawanan di kalangan masyarakat dan politisi. Salah satunya penahanan tokoh politik dan pemberedelan media massa. Orde Baru menggunakan cara-cara yang represif untuk mengendalikan gejolak-gejolak politik yang timbul dalam masyarakat. Pemerintah Orde Baru yang bercorak militeristik otoriter melakukan banyak penahanan politik kepada mahasiswa, tokoh politik, dan mantan simpatisan PKI. Pemerintah Orde Baru menggunakan isu komunisme untuk melakukan penahanan terhadap lawan-lawan politiknya. Pada tahun 1978 terjadi lebih dari penahanan terhadap orang-orang yang dianggap berhubungan dengan peristiwa G30S. Demonstrasi mahasiswa di kampus-kampus banyak yang menyeruakan tentang isu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pemberedelan media massa oleh rezim Orde Baru bertujuan untuk membungkam kritik yang dianggap membahayakan bagi berlangsungnya pemerintahan. Surat kabar harian Islam, Pelita, dan Tempo dilarang terbit karena memberitakan kekerasan kampanye berskala besar pada tahun. Kehidupan ekonomi masa Orde Baru pernah mendapat julukan sebagai macan Asia. Julukan tersebut pernah diberikan kepada Indonesia, salah satunya karena keberhasilan Repelita dalam swasembada beras pada tahun 1980. Orde Baru memang memfokuskan programnya terhadap pembangunan ekonomi. Hal ini didasarkan kepada kondisi ekonomi Indonesia di awal Orde Baru yang cukup memprihatinkan. Sehingga fokus ekonomi harus berdasarkan pada amanat Pancasila untuk menciptakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam programnya, pemerintah Orde Baru menetapkan dua kebijakan ekonomi, yakni jangka panjang dan jangka pendek. Untuk program jangka pendek, Presiden Soeharto pada awal pemerintahannya dihadapkan pada masalah yang cukup sulit di bidang ekonomi. Selain itu, alat-alat produksi mengalami kerusakan, terutama di sektor pertanian. Permasalahan tersebut berakibat pada kurangnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Rehabilitas dan stabilitas ekonomi menjadi kebijakan awal pemerintahan Orde Baru dalam memulihkan kondisi tersebut. Rehabilitas maksudnya memperbaiki fisik terhadap prasarana-prasarana dan alat produksi. Stabilitas dimaksudkan pengendalian inflasi supaya harga tidak melonjak terus. Program stabilitas dan rehabilitas ekonomi yang dilakukan pemerintah Orde Baru menumbuhkan hasil yang cukup baik. Tingkat inflasi semula mencapai 650%, berhasil ditekan menjadi 120 pada tahun 1969. Kerusakan sarana prasarana mulai diperbaiki dan diremajakan. Pemerintah Orde Baru siap melaksanakan program jangka panjang khususnya di bidang pertanian. Untuk program jangka panjang,
Pada 1 April 1969, pemerintah menciptakan landasan untuk pembangunan yang disebut sebagai Rencana Pembangunan 5 Tahun, yaitu Repelita. Repelita 1 pada tahun 1969 fokus pada rehabilitas prasarana penting dan pengembangan iklim usaha dan investasi. Repelita 2 pada tahun 1974 sampai 1979 dan Repelita 3 pada tahun 1979 sampai 1984 fokus pada pencapaian pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional, dan pemerataan pembangunan. Dengan penekanan pada sektor pertanian dan industri yang mengelola bahan mentah menjadi bahan baku. Fokus Repelita 4 tahun 1984 hingga 1989 dan Repelita 9 dan Repelita 5 1989 hingga 1994. Selain berusaha mempertahankan kemajuan di sektor pertanian, mulai bergerak menitik beratkan pada sektor industri, khususnya industri yang menghasilkan barang ekspor, industri yang menyerap tenaga kerja, industri pengolahan hasil pertanian, dan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin industri. Itulah kondisi kehidupan ekonomi